Siapa sebenarnya Aditya Warman? Benarkah Gajah Mada tewas dalam pertempuran di Aceh? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik pembunuhan Raja Jayanegara? Tiga misteri besar ini adalah kepingan puzzle yang akan kita susun hari ini untuk mengungkap wajah sejati kekuasaan di era Majapahit. Mari kita mulai. Kisah kita bermula pada abad ke-14, sebuah masa penuh gejolak. Kerajaan Singhasari baru saja runtuh, dan Majapahit lahir dari abunya. Di tengah ketidakpastian ini, muncullah dua figur raksasa, Gajah Mada di Jawa dan Aditya Warman di Sumatera. Mereka bukan sekadar panglima perang, tapi arsitek peradaban. Hubungan mereka, penuh dengan persaingan dan intrik, menjadi kunci untuk memahami bagaimana Majapahit menyatukan Nusantara. Untuk membedah ini, kita tidak bisa hanya percaya satu sumber. Kita akan memakai tiga lapisan bukti. Pertama, prasasti yang dibuat pada zaman itu, seperti prasasti Kuburaju dan Manjusri. Ini bukti paling otentik. Kedua, naskah sastra seperti Nagara Kretagama yang memuji raja, dan Pararaton yang penuh mitos dan drama berdarah. Ketiga, cerita rakyat seperti legenda kematian Gajah Mada di Aceh, yang kita lihat sebagai cerminan memori kolektif, bukan fakta kronologis. Dengan menggabungkan ketiganya, kita bisa melihat gambaran yang lebih utuh. Mari kita bongkar misteri pertama, siapakah ayah Aditya Warman? Dua prasasti di Sumatera Barat memberikan petunjuk penting. Prasasti Kuburaju menyebut ayahnya Adwaya Warman, sementara prasasti Bukit Gombak menyebutnya Adwaya Twaja. Meski namanya sedikit berbeda, para ahli yakin ini merujuk pada orang yang sama. Nama Adwaya yang berarti tiada dua adalah istilah khas dalam ajaran Buddha Tantrayana, keyakinan para elit saat itu. Disinilah sejarawan legendaris, Slamet Muljana, masuk dengan teori briliannya. Ia menghubungkan nama ini dengan tokoh dalam kitab Pararaton. Ingat ekspedisi Pamalayu tahun 1286? Saat itu Raja Kertanagara dari Singhasari mengirim Arca Amogapasa sebagai hadiah persahabatan ke Kerajaan Dharmasraya di Sumatera. Prasasti Padang Roco mencatat, pengantar arca ini dipimpin oleh seorang pejabat tinggi bernama Dia Adwaya Brahma. Lihat kemiripannya, Adwaya Warman, Adwaya Twaja, Adwaya Brahma. Dalam tradisi Jawa kuno, perubahan akhiran nama seperti ini adalah hal biasa. Pararaton juga menyebut nama Panglima Ekspedisi Pamalayu sebagai Mahisa Anabrang atau Kebu Anabrang. Anabrang artinya yang menyeberang lautan. Ini adalah nama julukan, bukan nama asli. Jadi, kesimpulan Muljana sangat masuk akal. Kebu Anabrang adalah gelar militer untuk Dia Adwaya Brahma. Orang inilah ayah Aditya Warman. Lalu siapa ibunya? Saat pasukan Pamalayu kembali ke Jawa, mereka membawa dua putri Melayu, Dara Petak dan Dara Jingga. Dara Petak dinikahi Raden Wijaya dan melahirkan Jayanegara, raja kedua Majapahit. Pararaton menyebut Dara Jingga, sang kakak, bersuamikan seorang bangsawan dan melahirkan seorang putra yang kelak menjadi raja di Melayu. Putra inilah yang diidentifikasi sebagai Aditya Warman. Jika suaminya adalah Kebu Anabrang, maka silsilah Aditya Warman menjadi sangat kompleks dan syarat muatan politik. Dia adalah cucu Raja Melayu, sekaligus putra dari Kebu Anabrang, seorang pahlawan loyalis Majapahit yang membunuh pemberontak Ranggalawe. Namun, Kebu Anabrang kemudian tewas secara tragis di tangan Lembu Sora, paman Ranggalawe. Di sisi lain, karena ibunya adalah kakak dari istri Raden Wijaya, Aditya Warman juga merupakan sepupu Raja Jayanegara. Garis keturunan ini menempatkannya di persimpangan dua kekuatan besar, Jawa dan Sumatera. Sekarang, mari kita masuk ke lorong tergelap Istana Majapahit, pembunuhan Raja Jayanegara pada tahun ke-1328. Apakah ini ada hubungannya dengan Aditya Warman atau Gajah Mada? Jayanegara, yang dijuluki Kalagemet atau si lemah yang jahat, adalah raja yang penuh masalah. Ia paranoid dan tidak memiliki pewaris. Ia bahkan melarang kedua adik tirinya, putri dari Gayatri Rajapatni, untuk menikah. Tujuannya, agar ia bisa menikahi mereka sendiri untuk mengamankan takhta. Sebuah rencana yang dianggap tabu dan merusak. Naskah kuno menceritakan, Jayanegara dibunuh oleh tabib istana bernama Ratanca saat sedang mengobati bisulnya. Tapi yang aneh, Gajah Mada, yang saat itu menjabat sebagai komandan pasukan pengawal raja, langsung membunuh Tanca di tempat. Mengapa? Banyak sejarawan curiga ini adalah upaya membungkam saksi kunci. Kematian Jayanegara membuka jalan bagi Tribuana Tunggadewi, putri Gayatri, untuk naik takhta. Ini adalah kemenangan besar bagi faksi Gayatri.
Sangat mungkin Gajah Mada bertindak atas restu faksi ini untuk menyelamatkan dinasti dari kehancuran. Lalu, bagaimana posisi Aditya Warman dalam drama ini? Apakah Ibu Suri Gayatri membencinya seperti yang sering digambarkan dalam novel-novel sejarah? Bukti sejarah justru menunjukkan sebaliknya. Tidak ada satupun prasasti yang mengindikasikan kebencian itu. Malah, prasasti Manjusri mencatat bahwa Aditya Warmanlah yang memugar Candi Jago, tempat pendarmaan ayah Gayatri, Kertanagara. Ini adalah tindakan loyalitas tingkat tinggi. Aditya Warman bahkan dipercaya sebagai duta besar ke Tiongkok. Jadi, kebencian itu kemungkinan besar hanyalah fiksi. Gayatri dan Aditya Warman berada di kubu yang sama, ingin mewujudkan visi persatuan Nusantara. Sekarang, mari kita hadapkan dua titan, Gajah Mada versus Aditya Warman. Apakah mereka kawan atau lawan? Hubungan mereka adalah contoh klasik dualisme kekuasaan. Gajah Mada adalah seorang teknokrat militer yang merintis karier dari bawah. Aditya Warman adalah seorang aristokrat kosmopolitan dengan darah biru dan koneksi internasional. Titik gesekan mereka terlihat saat penumpasan pemberontakan Sadeng tahun ke-1331. Saat itu, Aditya Warman yang baru kembali dari misi diplomatik, turut andil dan berhasil menaklukkan Sadeng. Keberhasilan ini bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, Aditya Warman membantu membuka jalan bagi Gajah Mada untuk diangkat menjadi Mahapatih. Kedua, ini menunjukkan bahwa ada matahari kembar di Majapahit. Aditya Warman punya darah biru, kekayaan, dan kemampuan militer yang setara. Bagi Gajah Mada yang ambisius dengan sumpah palapanya, keberadaan tokoh sekuat ini di pusat kekuasaan bisa menjadi penghalang. Lihat saja hierarki mereka. Dalam prasasti-prasasti resmi dari era Ratu Tribhuwana, nama Aditya Warman dengan gelarnya sebagai Uredha Mantri atau Menteri Senior selalu disebut lebih dulu daripada Gajah Mada yang bergelar Mahapatih. Ini menunjukkan secara status, Aditya Warman lebih tinggi atau lebih dihormati. Inilah resep sempurna untuk sebuah persaingan dingin. Solusinya, sekitar tahun 1347, Aditya Warman meninggalkan Jawa dan mendirikan pusat kekuasaan baru di Pagaruyung, Sumatera Barat. Sebagian menafsirkan ini sebagai manuver Gajah Mada untuk membuang saingannya. Tapi, pandangan yang lebih strategis melihatnya sebagai pembagian tugas. Majapahit butuh seorang penguasa kuat di barat untuk mengontrol Selat Malaka. Hanya Aditya Warman yang punya legitimasi untuk itu. Jadi, ini bukan pembuangan, melainkan penugasan strategis yang menguntungkan semua pihak. Gajah Mada mendapat kendali penuh atas Jawa untuk menjalankan Sumpah Palapa, sementara Aditya Warman menjadi Maharaja Diraja di Sumatera, berdaulat, namun tetap dalam lingkaran persahabatan Majapahit. Sebuah solusi politik yang jenius. Terakhir, misteri terbesar, kematian Gajah Mada. Catatan resmi Jawa, yaitu Kakawin Nagara Kretagama yang ditulis hanya setahun setelah kematiannya, sangat jelas. Pupuh 71-72 menyebutkan Gajah Mada wafat karena sakit pada tahun 1364 Masehi. Raja Hayam Wuruk sangat berduka, dan saking hebatnya Gajah Mada, jabatannya harus dibagi kepada 4 menteri karena tidak ada satu orang pun yang sanggup menggantikannya. Ini adalah versi sejarah yang paling otentik. Namun, di Aceh Tamiang, ada sebuah legenda yang sangat berbeda. Cerita rakyat di sana mengisahkan Gajah Mada memimpin invasi besar untuk menuntut Putri Lindung Bulan dari Raja Tamiang. Dalam pertempuran sengit di daerah yang kini bernama Manyakpeit, Gajah Mada konon tewas di tangan Panglima Perang Aceh. Nama Manyakpeit sendiri ditafsirkan sebagai plesetan dari Majapahit, sebagai kenangan pahit bagi Majapahit. Bagaimana kita menganalisis ini? Legenda ini adalah sebuah narasi perlawanan. Bagi masyarakat Tamiang, mengklaim telah mengalahkan tokoh terkuat di Nusantara adalah simbol harga diri dan kedaulatan. Motif menuntut putri juga sangat mirip dengan kisah Perang Bubat, menunjukkan adanya percampuran cerita. Secara arkeologis, tidak ada satupun bukti makam Gajah Mada ditemukan di Aceh. Jadi, kisah kematiannya di Aceh adalah legenda, bukan fakta sejarah. Jadi, mari kita rangkum semuanya. Pertama, Aditya Warman sangat mungkin adalah putra Kebu Anabrang, hasil pernikahan politik antara elit militer Jawa dan bangsawan Melayu. Kedua, Gajah Mada kemungkinan besar terlibat dalam konspirasi pembunuhan Raja Jayanegara sebagai tangan pembersih untuk menyelamatkan dinasti. Ketiga, persaingan antara Gajah Mada dan Aditya Warman adalah rivalitas kooperatif,
yang berakhir dengan pembagian kekuasaan strategis, Gajah Mada di Jawa, Aditya Warman di Sumatera, dan keempat, Gajah Mada meninggal karena sakit di Jawa pada tahun 1364, bukan tewas dalam pertempuran di Aceh. Kisah di Aceh adalah legenda perlawanan budaya yang kuat. Sejarah Majapahit ternyata jauh lebih kompleks dan menarik daripada yang kita bayangkan. Ini bukan sekadar cerita tentang raja dan perang, tapi tentang intrik, ambisi, diplomasi, dan bagaimana tokoh-tokoh besar menavigasi takdir mereka untuk membangun sebuah imperium. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita menembus labirin sejarah Majapahit. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.